Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya berasal dari kelas IK 1A, Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang dengan NIM 334200022. Pada video kali ini, saya akan membahas pengenalan mengenai Microsoft Visual Studio. Di sini saya menggunakan Visual Studio versi 2010. Sedikit pengetahuan bahwa Microsoft Visual Studio Net ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam membuat sebuah program berbasis komputer. Microsoft Visual Studio Net 2010 ini menggunakan bahasa pemrograman di bawah platform .NET seperti Visual Basic, Visual C++, Visual C#, dan Visual G#. Nah, pada tampilan awal dari Microsoft Visual Studio ini ada yang namanya Recent Project. Nah, Recent Project ini merupakan hasil program yang sudah kalian buat atau program yang masih proses pembuatan. Nah, ini contohnya saya sudah mempunyai project yang namanya pengenalan dan latihan. Ini adalah Recent Project. Nah, ketika kalian ingin membuat program baru, kalian bisa klik yang ini, New Project, atau kalian juga bisa lewat sini, lewat File. Klik New, kemudian klik Project. Nah, saya ingin lewat sini saja, misalkan saya ingin membuat sebuah project, saya klik. Kemudian, nah di sini ada beberapa yang saya sebutkan tadi, ada Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual V#, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin menggunakan Visual Basic. Saya ingin menggunakan Windows, kemudian saya menggunakan Windows from Application. Kemudian di bawah sini ada yang namanya name. Di sini kalian membuat file namanya itu apa? Misalkan di sini saya beri nama pengenalan PS. Kemudian di sini location kalian ingin menyimpan di mana. Jika kalian ingin menyimpan di directory lain, kalian klik saja browse yang ini. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana. Setelah itu kalian tinggal klik OK. Tunggu sebentar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan awal dari lembar projectnya itu seperti ini. Di bagian paling atas itu ada yang namanya menu bar. Menu bar ini berfungsi untuk menampilkan pilihan menu atau perintah untuk mengoperasikan pemrograman Visual Basic. Nah, ini yang pertama ada yang namanya file. File itu berisi seperti new, open ini untuk membuka dan membuat project baru dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada edit seperti unduh redo dan lain sebagainya. Kemudian ada view, ini untuk menampilkan solution explorer, theme explorer, error list, toolbook dan lain sebagainya. Kemudian ada project untuk menambahkan Windows Form, user control dan lain sebagainya. Kemudian ada build. Kemudian selanjutnya ada debug, ini untuk berisi untuk merunning program yang sudah kita buat. Kemudian ada theme, ada data untuk preview data, menambahkan data source dan lain sebagainya. Kemudian ada format, kemudian ada tools, kemudian ada test, Windows, dan yang terakhir adalah help. Nah, pada bagian kiri, sebelah kiri ada yang namanya toolbook. Nah, toolbook ini adalah kotak perangkat yang berisi kumpulan tombol objek atau kontrol untuk mengatur desain dari aplikasi yang akan dibuat. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini jika kalian klik maka akan muncul, tapi kalau kalian tidak klik maka tidak muncul. Nah, caranya untuk menjadikan permanen, kalian tinggal klik yang ini, auto hide. Nah, tampilannya maka akan jadi seperti ini. Kalau kalian klik lagi, maka tidak akan muncul dan akan muncul ketika kalian klik saja. Ini saya auto hide saja biar
untuk mempermudah. Nah, ini terdapat banyak sekali tombol objek. Salah satunya ini adalah ada pointer yang digunakan ketika memilih kontrol yang sudah berada pada from yang ini. Kemudian ada yang namanya label. Ini label adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan teks. Kemudian ada lagi yang namanya ini picture box, merupakan kontrol yang digunakan untuk menampilkan image dengan format BMP, DIB, bitmap, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi tombol-tombol kontrol yang lainnya ini. Kemudian ini ada yang namanya from design. Nah, from design ini merupakan tempat kita membuat tampilan atau user interface untuk program aplikasi yang nantinya akan dibuat. Nah, ini namanya from design. Kemudian ada yang namanya from code. Caranya kalian tinggal klik 2 kali pada from design. Nah, ini adalah tampilan dari from code, di mana tempat ini kita meletakkan atau menuliskan kode program dari program aplikasi yang akan kita buat. Kemudian di bagian kanan ini ada yang namanya Solution Explorer. Nah, Solution Explorer ini merupakan jendela yang biasanya berisi semacam kumpulan file dari project yang dibuat. Nah, ini contohnya saya membuat project yang bernama pengenalan PS. Nah, kemudian di bawahnya ini ada yang namanya properties. Properties ini adalah tempat untuk daftar properti setiap objek kontrol dan komponen. Properties Windows juga dipakai untuk mengatur properties objek kontrol dan komponen yang dipakai. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat sebuah program. Saya ingin mengganti dulu nama from-nya. Ini saya klik. Kemudian di bagian properties, ini teksnya. Tinggal kita ganti namanya. Misal namanya label nama. Di sini from-nya akan berubah namanya menjadi label nama. Setelah itu kita buat labelnya, klik, kemudian kita taruh di sini. Setelah itu kalian klik, terus menuju ke properties. Kemudian di bagian teks ini kalian ganti namanya. Misal saya beri nama bagian name-nya juga label 1 ganti nama. Klik 2 kali pada from. Nah, di sini from code-nya kalian ketik. Nah, setelah itu kalian run saja. Caranya cukup klik tombol yang ini, Start Debug atau shortcut F5. Klik. Nah, setelah kalian klik maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, apabila saya terdapat kesalahan, misal ini saya hapus, terus saya run. Nah, maka bagian bawah ini akan ada muncul yang namanya error list. Di bagian error list ini, kalian bisa mendapatkan informasi pada bagian mana kalian mengalami kesalahan. Nah, ini contohnya, kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian. Nah, ini programnya sudah jadi.
Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.